Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar karakter dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 16 ayat 3. Demikianlah sabda Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tema renungan saat ini adalah Tuhan menyertai setiap masa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada dua orang pemuda yang sama-sama tidak memiliki pengalaman dalam membuat peralatan dari besi. Mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu belajar menjadi pandai besi. Dengan penuh semangat, mereka pergi ke sebuah pabrik pembuatan alat-alat besi dan menyampaikan niat mereka kepada mandor di tempat itu. Sang mandor kemudian memberi mereka sebuah ujian sederhana. Ia memberikan kepada masing-masing pemuda satu pelat besi dan sebuah martil. Tugas mereka adalah memukul pelat besi itu sampai putus. Mandor itu berjanji bahwa jika mereka berhasil menyelesaikan tugas tersebut, ia akan mengajarkan keterampilan pandai besi yang lainnya. Kedua pemuda itu pun mulai bekerja. Mereka memukul pelat besi itu berulang kali dengan martil. Waktu terus berjalan hingga tengah hari. Pemuda pertama mulai merasa lelah dan putus asa. Ia merasa bahwa pelat besi itu terlalu keras untuk dipatahkan. Akhirnya ia mendatangi sang mandor dan berkata, "Pak, saya rasa saya tidak bisa memutuskan pelat besi ini karena terlalu keras." Setelah mengatakan hal itu, ia menyerahkan kembali pelat besi dan martilnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, pemuda kedua datang kepada mandor dengan tubuh penuh keringat. Ia juga mengalami kesulitan yang sama. Namun ia berkata, "Pak, apakah ada martil yang lebih berat yang bisa saya gunakan supaya pelat ini bisa segera putus?" Ia tidak menyerah, melainkan mencari cara agar bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kedua pemuda tersebut memiliki impian yang sama, tetapi sikap mereka berbeda ketika menghadapi kesulitan. Pemuda pertama memilih menyerah karena merasa tugas itu terlalu berat. Sebaliknya, pemuda kedua tetap berusaha dan mencari jalan keluar. Kisah ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh ketekunan dan kemauan untuk terus berusaha. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pekerjaan, studi, pelayanan, maupun tanggung jawab kita sehari-hari. Ada kalanya kita merasa lelah, putus asa, atau merasa bahwa masalah yang kita hadapi terlalu berat. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia bekerja dan tidak mudah menyerah. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah memberikan manusia tanggung jawab untuk bekerja. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden
untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah bagian dari panggilan hidup manusia. Bahkan di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 ditegaskan bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, maka ia tidak layak untuk makan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, namun sebagai orang percaya, kita tidak hanya bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Kita juga diajar untuk menyerahkan setiap usaha kita kepada Tuhan. Menyerahkan pekerjaan kepada Tuhan berarti melakukan yang terbaik dengan hati yang sungguh-sungguh, sambil terus memohon hikmat, kekuatan, dan bimbingan dari Tuhan. Karena itu, mari kita membangun karakter yang tidak mudah menyerah. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan cepat putus asa. Teruslah berusaha, tetap setia, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Dengan ketekunan, kerja keras, dan iman kepada Tuhan, kita akan mampu melewati berbagai tantangan dan melihat rencananya digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini Engkau masih mempercayakan kepada kami pekerjaan, studi, dan berbagai tanggung jawab dalam hidup kami. Tolonglah kami agar tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Ajarlah kami untuk melakukan setiap tugas dengan setia dan dengan hati yang ingin menyenangkan Engkau. Pimpinlah setiap langkah kami agar semua yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan, agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berikanlah kesehatan kepada kami, berikanlah perlindungan, dan kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.